Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Semoga kita semua diberi kesehatan. Dan sebelum kita memasuki IHMPT pada hari ini, aku mau ngajak kalian semua, kita semua bernyanyi bersama lagu Mars Teruna GPIB. Bersama tanpa ragu kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota yang ada di desa teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada Ayah Bunda cinta pada sesama. Siap berdiri sedari dini, wahai teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, kita akan memasuki saat teduh. Silakan teman-teman mengambil waktu, mempersiapkan hati dan juga pikiran. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman mari kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makna. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung gambar, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makna. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu pada minggu hari ini kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna kami. Kami berdoa Tuhan agar Engkau mau memberkati kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi, siang atau sore atau malam teman-teman sekalian. Di minggu hari ini aku akan membawakan PF untuk kelas EK. Namaku Kawaran. Ya, sebelum kita mulai, aku ingin mengajak dulu teman-teman buat kita membuka Alkitab kita untuk ibadah IHMPT kita kali ini. Itu akan diambil dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai ke 26. Mazmur 136 ayat pertama sampai 26. Kalau udah dibuka semua, saya mengundang teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, karena hanya dengan berkat-Mu kami dapat dikumpulkan dan kami dapat
uh, kembali beribadah IHPT pada minggu hari ini. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati kami dalam ibadah kami kali ini, dalam firman kami kali ini, agar kami dapat mendengarkan apa yang disampaikan dengan baik dan dapat uh, menjadi rima dalam kehidupan kami, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, mari kita baca bacaan kita pada hari ini. Mazmur 136 ayat yang pertama sampai ke 26. Cukup panjang ya? Ya. Mari kita baca. Aku akan bacain sambil teman-teman juga baca. Mazmur 136 ayat yang pertama sampai ke 26. Judul bacaan kita adalah kasih setia Allah kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Milik pusaka kepada Israel, hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan akan membebaskan daripada kita, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah semesta, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, di dalam diskusi kita pada minggu hari ini, aku pengen mengajak teman-teman kita untuk berbicara. Mari kita membicarakan tentang ketekunan. Oke? Menurut menurut KBBI, itu sebenarnya ketekunan itu artinya 3. Perihal tekun, rajin lah ya kan. Kekerasan atau kesungguhan dalam bekerja. Jadi kita bekerja keras, sama keasyikan. Menurut kita tahu lah ya sebenarnya arti dari ketekunan apa. Yang pengen aku kita lihat lebih dalam atau kita lihat menjadi fokus kita sekarang adalah poin ketiga nih, keasyikan. Menarik nggak sih bahwa ketekunan itu sebenarnya menurut KBBI adalah keasyikan. Artinya secara sederhana, aku tekun melakukan sesuatu jika aku melakukan hal tersebut terus-menerus dengan kemauan sendiri dan niat yang sungguh. Ya kan? Dan jika aku memang merasa ada unsur asyik. Asyik nih, kalau misalkan aku melakukan sesuatu tersebut. Dan sebaliknya, aku
tidak tekun melakukan sesuatu jika aku tidak sama sekali melakukan hal tersebut, atau mungkin kadang-kadang gitu, jadi on off lah ya kan istilahnya. Atau jika aku melakukan sesuatu terus menerus sih dilakukannya, tapi kadang eh, tidak dengan kemauan sendiri atau tidak dengan niat yang sungguh. Jadi aku ngelakuin dengan terpaksa. Jadi jika dibalik juga artinya ada unsur tidak asyik nih, ya nggak sih, untuk kita melakukan sesuatu tersebut. Jadi aku tidak tekun gitu. Pertanyaannya kayak apa sih, kayak aku juga tahu kali ya kan? Tapi tunggu dulu, habis ini kita masuk ke bagian asyiknya. Pertanyaan besar kita adalah sebenarnya apa sih yang menentukan mengapa kita tekun dan tidak tekun dalam melakukan sesuatu. Lah kak kan tadi udah dijawab, keasikan. Iya, tapi keasikan kan umum banget gitu, maksudnya apa sih, nggak jelas nih. Mari coba kita bedah ketekunan atau keasikan tersebut. Jadi kalau misalkan aku bikin sebuah gambar nih, gambarnya jelek sih, gini-gini aja. Intinya kalau misalkan aku melakukan sebuah kegiatan, disebut kegiatan A, ada dua kemungkinan kan. Hasilnya aku merasa enak atau aku merasa tidak enak. Jelas lah, ya apapun itulah bentuknya, berhasil, gagal, atau ya itu. Nah, eh, jawaban pertama yang gampang kita jawab, kenapa orang tuh tekun melakukan sesuatu adalah kita tekun melakukan sesuatu jika kita tahu nih kegiatan A ini hasilnya bakal baik. Jadi kita kejar terus nih, kita tekun di situ. Gitu. Tapi apakah itu benar? Cukup nggak sih apa yang kita lihat di sini, bahwa hal baik tersebut apa, bahwa jika ada sesuatu yang mungkin membuat aku merasa enak, maka aku akan melakukan kegiatan A. Sebenarnya jawabannya tidak cukup. Alasannya itu aja teman-teman. Contohnya nih, ini contoh yang agak-agak uh, sederhana aja gitu. Misalkan aku demen nih sama Chelsea Islam. Lalu aku tahu jika aku melakukan sebuah kegiatan, kegiatannya adalah nge-DM Instagramnya Chelsea Islam. Maka ada nih kemungkinan hasilnya Chelsea Islam ngebales DM aku. Sehingga apa? Aku merasa enak, aku merasa baik. Ya kan? Tapi oh ya, oke nih, mantap nih. Tapi apakah aku bakal melakukan hal tersebut dengan tekun? Jawabannya mungkin enggak, dan mungkin kebanyakan orang bakal jawab enggak. Kecuali aku fanboy banget nih atau gimana. Karena ada pertanyaan lain. Selain kita tahu bahwa ada hasil yang mungkin enak, tapi seberapa mungkin sih hasil enak tersebut terjadi dibandingkan dengan hasil yang tidak enak? Gitu, kita dikacangin. Dan seberapa sering itu bakal terjadi gitu. Jadi kadang-kadang untuk lebih tepatnya, setelah aku baca-baca ini, mungkin ada banyak pendapat juga, mungkin ini nggak selalu benar. Tapi secara umum teman-teman, kita akan bisa merasa asyik dengan sesuatu, tekun melakukan sesuatu, itu jika kegiatan tersebut, itu kita tahu dua hal. Pertama, besar kemungkinannya yang enak tuh terjadi. Jadi yang di lingkaran ini enak nih, kemungkinan besar. Kedua, atau hal yang enak tersebut bakal terjadi terus menerus atau sering. Jadi kita enak nih, kita asyik nih. Jadi kita tekun dalam melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalkan contoh kita tadi adalah aku nge-DM Chelsea Islam, ada dua kemungkinan kan, dibales, aku senang, nggak dibales, aku nggak senang. Ada emotnya sedih. Seberapa mungkin sih? Nggak mungkin lah bro. Kalau dibales juga, nggak mungkin lah bro. Iya kan? Jarang banget kemungkinan terjadi. Jadi pertanyaannya, apakah aku akan menekuni ini? Kecil kemungkinan aku bakal menekuni. Bahkan mungkin aku pribadi nggak menekuni. Padahal aku Chelsea season ya ngefans aja. Gitu. Nah, jadi yang pengen aku ajak teman-teman buat lihat adalah dua poin tadi. Kemungkinan yang enak itu besar dan terjadi terus-menerus. Hasil enak itu sebenarnya menjadi alasan kenapa kadang-kadang uh, hal-hal yang baik kita lakukan ini justru jadi kita jarang melakukannya. Belajar tiap hari, fitness biar badannya berotot atau gimana lah, atau makan yang gampang lah, makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Karena kadang-kadang kita bertanya, ini hasilnya mana sih? Gak ada hasilnya gitu. Kemungkinan gue jadi besar juga atau jadi pinter banget juga nggak ada, gimana gitu. Dengan melihat konsep tersebut, mari kita lihat beberapa contoh yang mungkin lebih dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita main MOBA, ada dua kemungkinan, enak apa enggak.
Ya namanya main game ya enak kok. Ya mungkin nggak harus MOBA, di masing-masing teman-teman ada kesukaan game sendiri masing-masing, kemungkinan dua, tapi ya sebagian besar pasti merasa enak lah main game. Kalau nggak enak ya nggak bakal dibangun game atau kita bakal cari game lain, ya kan? Karena kita merasa enak, kita merasa asyik, kita tahu bahwa merasa enak main MOBA ini kemungkinan besar dan terjadi terus menerus, ya kita tekun lah main MOBA. Sama main TikTok, ya misalkan yang main TikTok ya sama. Jadi kalau misalkan kita tahu TikTok ini membuat aku merasa senang, merasa enak, gimana gimana, dan seterusnya, aku bakal tekun lakukan TikTok tersebut. Toh sesuai dengan kondisi kita yang tadi. Bahkan contoh yang buruk teman-teman. Aku nggak mau mengajak kita buat ini ya ini, tapi aku cuma pengen nunjukin aja bahwa sebenarnya contoh yang buruk pun ada di dalam ketekunan kita. Gimana kalau misalnya kita asyik ngebully teman? Jadi sebenarnya kita tekun nih ngebully teman, tapi tekunnya dalam hal buruk. Kita tekun dalam ngebully teman. Tapi buat kita nih yang sebenarnya bertobatlah teman-teman. Jika kita merasa enak kalau kita ngebully teman, dan kita tahu besar kemungkinannya kita merasa enak dalam ngebully teman, jadi misalkan tahu nih, oh kalau gue ngebully si A, maka si A kan cengeng, jadi dia bakal nangis. Kalau dia bakal nangis, aku seneng. Jadi aku tahu nih kemungkinan besar. Nah kalau aku bully terus, dia bakal nangis terus dan aku seneng terus. Jadi kita tekun, tapi tekunnya ngebully teman. Ayo siapa yang sering ngebully? Bertobatlah Anda. Intinya, inti dari 3 contoh tadi, eh, tuh malah ditanya, ya lah kak, ngapain sih muter-muter mulu? Apa hubungannya sih? Masih tunggu dulu teman-teman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih serius, dan ini adalah inti dari perbincangan kita pada minggu hari ini. Sekarang pertanyaannya, kita sudah tekun belum sih dalam hidup dalam keteraturan iman? It's okay teman-teman. Aku juga pasti merasa, aku kalau ditanya juga jawabannya pasti masih hehehehe. Aku tahu ada aspek-aspek dalam hidupku yang aku tekun dalam hal tersebut, tapi mungkin ada yang belum. Tapi intinya semua kemungkinan jawaban kita, kemungkinan besar lah kita bakal jawab ada yang aku tekun tapi ada yang aku belum tekun. Tapi ya gitulah masih hehehe gitu. Nah pertanyaannya adalah kenapa sih gampang banget kita misalkan nih tadi contoh tadi ngebully tekun, nge-TikTok tekun, main MOBA tekun atau main game apa. Kenapa susah banget ya ini? Kenapa kita susah banget ya buat tekun dalam keteraturan iman? Hei, coba kita bedah aja kalau gitu. Ketika kita melakukan hidup beriman, sebenarnya itu kan apa ya, itu hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi maksudnya ini hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah kita. Maka ketika kita menjalankan hidup yang beriman kan itu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang terjadi kepada aku tapi di dunia itu bisa jadi yang terjadi kepada aku tuh mengenakan dan bisa juga tidak mengenakan. Misalkan kita melihat dengan anggaplah kita melihat dengan kacamata ini. Jadi aku beribadah dengan Tuhan, aku menjalankan hidup beriman, ya mungkin itu hubunganku dengan Tuhan vertikal. Secara duniawi yang mungkin terjadi ke aku tetap mengenakan atau tidak mengenakan, ya kan? Sama lah kayak contoh kita yang tadi. Tapi masalahnya teman-teman, karena namanya hidup, ya, maka yang terjadi kepada aku kadang memang mengenakan, tapi kadang juga tidak mengenakan, ya kan? Kita nggak pernah tahu sebenarnya yang bakal terjadi kepada kita enak atau nggak enak. Dan mungkin kadang-kadang banyak yang nggak enak, gitu loh. Artinya apa? Ini tidak sesuai dengan kondisi dari kita yang tadi kita bahas tadi. Untuk melakukan ketekunan, orang bakal tekun karena kemungkinan yang enak atau yang baik itu besar. Pertama, kedua, bakal terjadi terus menerus tuh. Tapi gimana kalau kak di hidupku banyak yang nggak enak? Aku udah beriman tapi banyak yang nggak enak. Tuh kak, ya dan semuanya lah. Sehingga apa? Kadang-kadang itu menjadi salah satu alasan tapi kita susah nih buat tekun menjalankan hidup beriman. Mungkin bukan satu-satunya alasan tuh ini, tapi mungkin bisa jadi alasan besar nih. Jangan salah, ya kan? Kenapa lu nggak tekun bro? Ya gimana ya? Ya menurut gue nggak ada gunanya juga bro. Sebenarnya apa artinya nggak ada gunanya? Karena kita melakukan sesuatu, berharap sesuatu, tapi yang kita dapatkan tidak sesuai.
Pertanyaannya adalah, apakah itu cara kita yang berpikir yang tepat? Mari nih kita lihat teman-teman ke Mazmur 136 ayat yang pertama sampai ke 26 yang tadi. Menurutku tadi kita diajarkan sebuah kalimat yang kuat banget, sebuah ungkapan yang sangat kuat, yaitu yang selalu ada 26 kali di 26 ayatnya dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ya kan? Kalau dilihat belakangnya kan itu, ya kan, bahwa semuanya itu bukti dari kasih setia Tuhan. Tapi kalau dilihat nih jenis ayatnya, maksudnya kalau kita klasifikasikan sebenarnya bisa dibagi dua teman-teman. Ayat yang atas nih, ayat yang pertama sampai ke 9 itu bagian depannya, bukan bagian belakangnya ungkapan ini bahwasanya untuk selama-lamanya. Bagian depannya itu kalau ayat yang pertama sampai ke 9 adalah terkait dengan memuji kebesaran Allah sebagai pencipta alam. Contoh ya bisa dibaca sendiri di ayatnya, contohnya sebab bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, ada lagunya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan benar-benar penerang yang besar, ya kan? Itu memang aku yakin teman-teman kita semua setuju itu memang adalah bentuk dari kasih setia Tuhan. Itu adalah bukti nyata dari kasih setia Tuhan. Tapi yang ingin aku ajak untuk kita lihat kedua itu adalah di ayat yang berikutnya, bahwa di sana itu dia isinya adalah memuji kebesaran Allah yang selalu menjaga bangsa Israel untuk melewati ini nih seluk-beluk pengalaman iman bangsa Israel. Jadi kalau coba kita teman-teman baca itu ada alur ceritanya tuh, iya kan? Ada yang tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir dan seterusnya. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Aku pengen ngajak teman-teman buat lihat di ayat tersebut dikatakan bahwa ya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya untuk pembebasan Israel dari tanah Mesir. Tapi sebenarnya artinya apa? Bahwa sebenarnya di balik pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir itu bahwa tetap ada juga nih apa ya kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi kepada bangsa Israel terkait dengan itu. Kan dulu mereka diperbudak dulu, baru akhirnya pembebasan dari tanah Mesir. Jadi yang kebesaran Allah yang menjaga bangsa Israel itu tidak selamanya enak buat bangsa Israel. Ada juga nih misalkan kan kita memuji Allah yang membantu bangsa Israel di ayatnya mencapai tanah pusaka bangsa Israel, ya kan? Tapi kan di belakangnya apa teman-teman? Ada perjalanan panjang kan, berapa puluh tahun. Gitu. Dan itu nggak enak juga sebenarnya buat bangsa Israel. Karena juga mereka menderita dari segala lawan bangsa Israel dan akhirnya dibebaskan. Jadi sebenarnya selain yang di atas kita diajak untuk selalu mengingat bahwa kebesaran Allah sebagai pencipta alam, tapi bahwa juga di bawah kebesaran Allah itu sebenarnya selalu menjadi apa bentuk dari kasih setia Tuhan kepada kita. Tidak hanya ketika hal-hal yang baik terjadi kepada kita, tapi semua hal. Jadi semua hal yang baik yang terjadi kepada kita dan semua hal yang buruk yang terjadi di belakangnya. Untuk Israel, untuk bangsa Israel, ada pembebasan dari tanah Mesir setelah mereka ada perbudakan di tanah Mesir. Tapi itu semua adalah kasih setia Tuhan. Itu adalah pengalaman iman bagi bangsa Israel. Sama pencapaian tanah pusaka bangsa Israel dan perjalanan yang sangat melelahkan serta pembebasan dan penderitaannya dari segala lama. Kalau misalkan kita lihat konteksnya ke sini, jadi coba kita lihat nih diagram yang tadi kita bikin. Iya kan? Anggaplah kita ada pilihan nih. Kalau kita menjadi hidup beriman, yang terjadi kepada aku bisa mengenakan, bisa juga tidak mengenakan. Tapi kalau kita menggunakan mentalitas tadi teman-teman, bahwasanya baik buruk selama-lamanya itu ada kasih setia Tuhan, kita bisa loh ngeliatnya kayak gini. Bahwa jika yang terjadi kepada kita itu mengenakan, ya itu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tapi jika yang terjadi ke aku tidak mengenakan, selama-lamanya juga itu adalah tetap bukti dari kasih setia Tuhan. Artinya apa teman-teman? Bisa nggak sih ini ku bikin lebih sederhana daripada kita bagi dua? Artinya gini, bahwa sebenarnya semua pengalaman hidup kita, semua pengalaman iman hidup kita, mau baik, mau buruk, sebenarnya bahwasanya itu semua adalah bentuk dari kasih setia dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Gimana? Menarik? Selalu baik teman-teman, always good.
Aduh, susah tapi buat mikir kayak gitu gimana ya. Ya teman-teman, mari aku akan uh, menutup sesi kita kali ini dengan sebuah contoh lagi deh, biar biar asik nih. Contoh satu tadi kan kita main MOBA, tapi sekarang aku spesifikkan, kita bisa menang, kita bisa kalah, ya kan? Menang merasa baik, kalah merasa tidak baik. Tapi kan mungkin nggak semua dari kita jago ya main MOBA, tapi kita enjoy aja. Kenapa? Maksudnya kadang-kadang kita main MOBA menang, kadang-kadang kita main MOBA kalah. Kadang merasa baik, kadang merasa tidak baik. Atau game apapun yang kita suka. Tapi kenapa masih bisa tekun ya? Kan mungkin mungkin kemungkinan kita, anggaplah kemungkinan kita buat menang dan merasa baik itu 50%, 50-50. Kadang menang, kadang kalah. Kenapa masih senang? Karena kadang-kadang teman-teman, di mindset kita, itu kita punya sebuah mantra atau punya sebuah kalimat pegangan yang bilang, misalkan contohnya kita main game nih, main MOBA, mau menang kayak mau kalah, namanya juga permainan, asikin aja bro, namanya juga main gitu, bisa menang bisa kalah, sehingga apa, kita ya enjoy aja, asik aja, sehingga kita tekun nih menjalani game yang kita suka tersebut, ya kan? Begitu kenapa kita tidak bisa untuk mencoba menempatkan mentalitas tersebut, mantra, kalimat pegangan, bahkan teman-teman bukan hanya kalimat pegangan, tapi tertulis langsung di firman Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya apapun yang terjadi kepada kita, Tuhan semesta alam baik dan buruk mengenakan tidak mengenakan, terbukti dikasih setia Tuhan, selalu baik, selalu, dan kenapa tidak ditekuni, ya kan? Demikian uh, firman kita pada minggu hari ini, semoga dapat berguna untuk saya, untuk teman-teman sekalian, untuk semua yang mendengarkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, karena dengan kasih setiamu kami telah dapat menyelesaikan firman, sesi firman pada minggu hari ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau mau selalu membantu kami untuk selalu dapat melihat kejadian yang baik, kejadian yang buruk di dalam hidup kami sebagai bukti dari kasih setiamu, dari bagian dari pengalaman iman kami, agar kami dapat selalu mau bertekun dalam keteraturan iman Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk kami, namun kami berdoa agar Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersuka cita Bapa. Kalau kami tadi boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami tadi boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, firman yang boleh kami dengar, dapat boleh kami lakukan, dan boleh senantiasa hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan boleh hanya seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami di mana di masa pandemi corona ini terjadi, tapi Tuhan tetap senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan tubuh yang bugar, sehat jasmani dan rohani. Itu semua karena Tuhan terlalu mengasihi kami. Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat ini Bapa, kami mau berdoa untuk hasil belajar yang boleh kami terima, untuk kami untuk boleh kenaikan kelas Tuhan ataupun yang baik kelulusan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam masa kami belajar 1 tahun kemarin. Kiranya nanti kami ketika di kelas yang baru ataupun baik yang dari SMP ke SMA ataupun yang SMA masuk ke kuliah, kiranya Tuhan saja yang mau berkati, Tuhan saja yang mau sertai. Tuhan Yesus, kami pun juga mau berdoa untuk kalau ada rekan-rekan teman-teman PT kami yang dalam masa sakit, Tuhannya saja mau berkati, Tuhan mau berikan kesembuhan, Tuhan saja mau sertai untuk setiap pemulihan dan perawatan, Tuhan yang mau berkati.
Tuhan, kami pun juga mau berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami, GPIB Cinere. Tuhan berkati gereja kami, pakailah gereja kami boleh menjadi saluran berkat, tidak hanya untuk jemaatnya, melainkan untuk orang-orang di sekitarnya Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah kami, para anak-anak-Mu, para gereja-gereja-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, di dalam gereja ini kami juga berdoa Tuhan untuk di GPIB Cinere, baik para pendeta, para majelis, para pelayan, para pengurus dari setiap pelkat. Tuhan saja mau berkati untuk segala setiap rencana dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan Tuhan. Kiranya semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terlebih Bapa, kami pun mau bersatu hati untuk mendoakan panitia pembangunan gereja. Kiranya Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan, kami boleh memiliki gedung gereja yang baru. Boleh kami tempat bersama-sama bersekutu, beribadah, boleh kami bertumbuh Tuhan Yesus di dalam gedung gereja yang baru. Tapi biarlah Bapa semuanya hanya seturut kehendak-Mu. Tuhan berkati juga para kakak-kakak layan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, berikan mereka kesehatan, sertai dalam setiap pekerjaan, studi yang boleh mereka lakukan Tuhan Yesus. Tuhan, kami pun juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan baik dari Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin wakil maupun sampai dengan para pemimpin dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Boleh kami bersatu hati bersama ketika terjadi konflik apapun Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu boleh ada untuk Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami pun juga mau berdoa untuk semua gereja yang ada di dunia. Tuhan mau berkati para gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami gereja-gereja-Mu ini boleh senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan Yesus. Tuhan, setiap permasalahan, setiap pergumulan yang boleh kami alami, biarlah ajarlah kami, berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa kami boleh berserah hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu, pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah kehidupan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu banyak doa, permintaan, apapun yang boleh kami lakukan, masih Tuhan sudah mengetahui lebih dulu. Tuhan memahami kami satu persatu di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dengan doa yang boleh Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berikan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta, ayat 1 dan 3. Sungguh besar
Teman-teman, mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau beri sehingga kami bisa memberi sebagian dari apa yang telah Kau beri Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat bagi pelayanan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah masuk ke dalam penghujung ibadah hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 462, Tolong Aku Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu kami boleh menyelesaikan IHMPT kami pada pagi hari ini dengan baik. Terima ungkapan syukur kami yang kami naikkan melalui doa, melalui persembahan dan puji-pujian kami. Ya Bapa, kami akan memasuki minggu yang baru, kiranya kasih sayang Tuhan juga selalu menyertai langkah kehidupan kami, sehingga pada IHMPT minggu depan kami boleh berkumpul bersama kembali. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teman-teman, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. God bless us.